Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bagian terakhir dari perhitungan sistem per unit untuk semester ini. Terakhir kita sudah melakukan perhitungan nilai S1 dengan tidak menggunakan metode per unit. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung S1 dengan menggunakan per unit system. Baiklah, kita berikan solusi di sini. Ya, kita mulai dengan langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu kita memilih dasar daya ya sebesar 100 kVA. Pilih MVA base atau kVA base kalau di sini, atau kita tuliskan dengan SB saja sebesar 100 kVA. Dasar daya ini berlaku untuk seluruh komponen sistem ya, yang ada pada single line diagram. Itu langkah yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu kita tentukan rating tegangan pada masing-masing subsistem. Kita tentukan rating tegangan untuk masing-masing subsistem. Untuk masing-masing subsistem. Ya. Baiklah. Untuk mengetahui yang mana yang saya maksudkan dengan subsistem, maka sistem yang ada pada SLD yang ada kita bagi dalam 3 area ya. Ini sistem dibagi menjadi 3 area. Yang pertama, ini area 1 terdiri atas bus 4 dan beban. Bus 4 dan beban. Kemudian yang kedua, area 2 itu masuk di komponennya adalah trafo 2, kemudian bus 3, kemudian line, kemudian bus 2 dan trafo 1. Kemudian area 3 yaitu terdiri atas bus 1 dan generator. Inilah pembagian area. Kalau kita kembali ke single line yang ada di atas ini, ya, kita boleh membaginya ke dalam 3 area seperti yang disebutkan tadi. Ini adalah area pertama, sana. Kemudian yang ini adalah area kedua, yang ini. Sampai di sini. Dan yang terakhir, ini adalah area yang ketiga. Ya,
Ini adalah area 3. Ini adalah area 2. Area 2 di sini. Area yang kedua ya. Dan ini yang terakhir adalah area pertama. Area yang pertama. Baiklah. Tujuannya sebenarnya untuk mendapatkan saja berapa nilai tegangan aktual atau V aktual untuk masing-masing area, dan sekaligus nanti mempermudah kita untuk menghitung V base-nya untuk masing-masing area. Baiklah. Kita melangkah penentuan V base untuk masing-masing area yang ada. Kita tentukan, masih di langkah 2 ya. Kita tentukan V base, atau saya singkat dengan V base saja, dari tiap-tiap area. Oke. Pertama, VB1. Ya, VB1 untuk area 1. Saya pilih nilai 500 volt. Kemudian yang kedua, untuk VB2 saya pilih nilai 1500 volt. Dan yang ketiga, VB3 saya pilih nilai 625 volt. Dari mana mendapatkan angka-angka ini? Kita coba cek di VB1. Tadi di VB1 atau di area 1, di sana terdapat bagian atau sisi sekunder dari trafo 2, di mana sisi sekunder trafo 2 itu memiliki tegangan 500 volt. Berarti seharusnya jika kondisinya ideal ya, maka tegangan pada bus 4 adalah 500 volt. Tapi karena ada drop tegangan sedikit di sana, maka tegangan pada bus 4 atau E4 itu sama dengan 480 volt. Makanya saya memilih angka 500 volt berdasarkan tegangan pada sisi tegangan rendah dari T2. Yang berikutnya, 2500 yang kita pilih ini berasal dari sisi tegangan tinggi T1 maupun T2. Ya, dia bertegangan sama. Yang ketiga adalah VB3, saya ambil dari sisi tegangan rendah T1, yaitu 625 volt. Perhatikan, sebelum ketiga angka ini dipilih sebagai tegangan base atau V base, maka originalnya atau aslinya VB1 adalah V aktual pada sisi tegangan rendah T2. VB2 adalah nilai aktual tegangan atau nilai tegangan aktual sama saja pada sisi tegangan tinggi trafo 2 dan trafo 1. Sedangkan VB3 adalah nilai tegangan aktual pada sisi tegangan rendah trafo 1. Ketika dipilih sebagai nilai base tegangan, maka status dari V aktual berubah menjadi V base. Ya, sebagaimana yang dipahami dan sudah dijelaskan beberapa kali,
bahwa dalam sistem tenaga terdapat 4 besaran, V, S, I, dan Z. Ya, 2 diantaranya bisa dipilih dan 2 yang lainnya dihitung. Dalam hal ini, dalam kasus ini, in the particular case, saya telah memilih 2 besaran sebagai nilai base, yaitu nilai base untuk daya, saya pilih 100 kVA. Itu murni dipilih, karena pada sistem, nilai daya hanya ada pada beban, yaitu 40 tambah J30 kVA. Dan di tempat yang lain, atau komponen yang lain, sama sekali tidak ada data daya. Maka saya memilih 100 kVA itu sebagai dasar daya untuk whole system, untuk sistem secara keseluruhan. Apakah harus 100 kVA? Tidak juga. Bisa kita pilih angka yang lain. Boleh lebih besar daripada daya beban, yaitu 40 tambah J30 kVA. Boleh juga lebih tinggi, atau boleh juga sama. Tapi kali ini saya memilih 100 sebagai dasar daya, karena sepertinya lebih mudah perhitungannya. Tapi tidak harus 100. Kita bisa memilih angka yang lain, berapapun itu. Yang kedua, saya memilih besaran yang kedua sebagai besaran dasar atau base value atau nilai base, yaitu pada tegangan. Maka saya pilih 3 besaran sebagai besaran sebagai tegangan dasar pada kesempatan ini, yaitu di B1, V base untuk area 1, V base untuk area 2, dan V base untuk area 3. Adapun komponen per areanya telah ditentukan sebelumnya, seperti yang tampak pada tulisan ini. Begitu penjelasannya. Sekarang, setelah kita memilih dasar daya, telah memilih atau telah mengelompokkan area-area untuk tegangan, dan telah memilih dasar tegangan untuk masing-masing area, maka langkah berikutnya adalah kita akan menentukan Z base pada area 2. Ya, kita akan menentukan Z base pada area yang kedua. Baiklah. Ya, mengapa tidak memilih Z base pada area pertama? Kita sama sekali tidak memiliki data. Tidak memiliki data untuk menghitung Z base pada area 1. Ya. Makanya kita memulai menghitung Z base pada area 2. Itu langkah yang ketiga. Kita tuliskan di sini. Langkah 3. Langkah yang ketiga, tentukan Z base pada area kedua. Ini tidak mesti beruntut seperti ini, tergantung dari analisis masing-masing. Ya, tidak mesti ketika mendapatkan soal seperti ini, caranya harus persis sama dengan apa yang kami sampaikan. Boleh juga menggunakan cara yang lain. Intinya, ketika kita akan menghitung atau menggambarkan diagram reaktansi sistem, yang harus ada adalah kita harus menghitung semua nilai per unit pada masing-masing komponen. Ya, bagaimana cara untuk menghitung nilai per unitnya? Maka harus selalu ada nilai base dan nilai aktual. Nilai aktual dari data, nilai base dihitung atau dipilih. Ya, 2 ditentukan atau dipilih,
dan 2 lainnya akan dihitung. Nah, sekarang kita sampai pada tahap menentukan nilai base yang dihitung. Dalam hal ini, kita akan menghitung Z base. Kalau tegangan tadi dipilih, daya pun dipilih, maka Z base tentunya tidak boleh lagi dipilih. Tapi kita harus melakukan proses perhitungan. Ya, bagaimana cara untuk menghitung Z base? Ya, kita menggunakan persamaan, yaitu Z base sama dengan V base kuadrat dibagi dengan S base. Ya, pertanyaannya adalah V base yang mana ini? Karena kita tentukan di area 2, maka V base-nya adalah 2500 volt. Kita bisa masukkan di sini menjadi 2500 kuadrat V kuadrat dibagi dengan, kita tadi telah memilih dasar daya 100 kVA atau 100.000 VA. Ya. 100.000 VA. Nanti akan kita dapatkan dalam nilai ohm. Tinggal di kalkulator saja, kita dapatkan nilai 62,5. 62,5 ohm. V base pada area 2 telah terhitung, telah didapatkan. Nah, setelah mendapatkan nilai V base, kita harus tahu di area 2 itu yang mana saja yang V base-nya sama dengan 62,5 ohm. Kita tinggal melihat komponen-komponen apa yang ada pada area 2. Dalam hal ini, yang masuk pada area 2 yaitu T2, bus 3, line, bus 2, dan trafo 1. Kalau begitu, T2, bus 3, line, bus 2, dan T1 semua memiliki base tegangan yang sama, yaitu sebesar 62,5 ohm. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai-nilai itu, maka tinggal kita hitung nilai per unitnya. Ya, kita tentukan dengan memasuki langkah yang keempat. Langkah yang keempat yaitu menghitung nilai per unit sistem. Menghitung nilai per unit. Nilai per unit pada sistem. Oke. Nah, sistem dalam hal ini yang ada di area 2. Ya, karena nanti untuk area 1 di sana ada transformator, tinggal kita lakukan perhitungan dengan cara menggunakan rasio. Demikian pula di area 3, tinggal kita hitung nanti dengan menggunakan perbandingan rasio juga. Nah, kalau begitu kita mulai pada line. Ya, kita mulai pada line. Impedansi line maksud saya. Pertama, bagian A, Z per unit line. Nah, kita sudah tahu bahwa impedansi aktual, nilai impedansi aktual pada lainnya itu 2 ditambah dengan J3. Berarti tinggal dituliskan 2 ditambahkan dengan J3. Kita bagi dengan impedansi base, yaitu 62,5. Ini sama-sama bersatuan ohm. Ya, saya ulangi supaya kita telaten dalam menuliskan satuan ini bersatuan ohm. Ya, akan dibagi dengan 62,5 ohm. Biasanya kalau mahasiswa mengerjakan tugas ataupun ujian, satuannya dilupakan. Yaitu tidak boleh, karena terkadang besaran yang tidak semestinya dijumlahkan karena tidak diperhatikan satuannya. Nah, selalulah teliti atau hati-hati dalam menuliskan satuan.
Ya, dengan menggunakan alat hitung, ya, atau menggunakan logika, kalau masih bisa berlogika baik, kita bisa mendapatkan nilai sebesar 0,032 tambahkan dengan J 0,048. Ini dalam satuan per unit. Maka Z per unit lain telah kita dapatkan. Lanjut, kita akan menghitung Z per unit pada trafo 2. Z per unit trafo 2. Yaitu, kita sudah punya nilai aktual impedansi, yaitu 0,8 tambah J 1,2. 0,8 tambah dengan J 1,2. Ya. Ini dalam satuan ohm. Kita bagi juga dengan base voltage yang ada pada area 2, yaitu 62, 6 saya mirip 8, 62.5 ohm, and we will get 0.012, ya, 0,012 tambahkan dengan J 0,0192. 0,0192. Satuannya per unit. Selanjutnya kita akan menghitung Z per unit pada trafo 1. Yang ketiga, Z per unit pada trafo 1. Ya. Berapa nilainya? Dengan cara yang sama sebenarnya, sama dengan trafo 2 karena dia punya nilai impedansi aktual yang sama. Kalau begitu saya sebutkan saja sama dengan Z per unit trafo 2. Oke. Kalau mau dituliskan yaitu 0,012 tambahkan dengan J 0,0192 per unit. Kita sudah selesai pada perhitungan nilai per unit untuk impedansi di area 2. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghitung berapa nilai E4. E4 itu adalah tegangan pada bus 4. Kalau kita tengok single line diagram yang ada, maka kita bisa menghitung, bolehlah menghitung berapa E4 per unit. Ya, berapa nilai E4 per unit. Kalau demikian, kita bisa langsung memasukkan ke dalam persamaan, yaitu ini bagian D. Bagian berikutnya yang masih di langkah keempat, karena di sini topiknya adalah menghitung nilai per unit pada sistem, maka bolehlah saya sambung di sini A, B, E, B, C, D. Ya, D adalah E4 per unit. Ya, yaitu kita mengetahui nilai aktualnya tadi ada yaitu 480 sudut 0 derajat, kita bagi dengan base tegangan yang kita pilih tadi, yaitu 500. Ya, ingat E4 ini ada pada area 1. Ya, ada pada bus 4 dan bus 4 itu ada pada area 1. Tadi kita sudah menentukan bahwa tegangan base pada area 1 sebesar 500 volt. Boleh kita cek kembali di atas. Ini VB area 1 atau VB1 sama dengan 500 volt, bagian yang ini. Dengan demikian kita gunakanlah nilai tersebut untuk menghitung berapa tegangan per unit pada bus keempat. Dengan menggunakan alat hitung dengan gampang kita bisa mendapatkan nilai per unit di sini sebesar 0,96
per unit dalam sudut 0 derajat. Salah tulisan. Mohon maaf. 0,96 sudut 0 derajat per unit. Kita sudah selesai menghitung nilai per unit pada tegangan di bas 4. Selanjutnya adalah kita akan menghitung berapa daya per unit yang ada di bas 4 juga. Kita masuk bagian E, S per unit. Ya, sebagaimana diketahui bahwa data daya hanya ada pada beban. Ya, kalau begitu dapat kita hitung dengan menggunakan nilai aktualnya, yaitu 40 ditambah dengan J 30, ini dalam satuan kPa, divided by 100, also kPa. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai 0,4 tambah dengan J 0,3 per unit. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan nilai per unit yang ada, nah mulai kita menghitung berapa nilai per unit untuk arus. Karena rangkaiannya adalah rangkaian seri, maka arus yang mengalir dari generator sampai ke beban itu sama. Makanya kita cukup satu kali menghitung nilai arus. Nah, kita jadikanlah dia poin ke F. Poin ke F yaitu I per unit. I per unit harus dihitung dengan menggunakan persamaan daya, yaitu seperti di contoh yang tadi juga, S per unit konjugat dibagi dengan E4 per unit also in konjugat. Ya, seperti contoh sebelumnya ketika kita menghitung tanpa menggunakan sistem per unit. Ini akan menjadi sederhana, lebih menarik. S per unit sudah kita dapatkan 0,4 ditambah dengan J 0,3 dibagi dengan E4 per unitnya kita sudah dapatkan juga tadi 0,96 ditambah, dikurang J0. Ya, dikurang J0. Mengapa dikurang? Karena dia ada pada sisi beban. Ya, artinya ketika ditambah, dia sifatnya adalah induktif ya. Kalau beban itu, dia sifatnya induktif, artinya dia yang melepaskan daya reaktif ke sistem. Tapi ketika beban, dia akan mengkonsumsi daya reaktif. Maka dikurangi, dia menjadi kapasitif. Sehingga dikurangi dengan J0. Dikurang J0. Ya. Didapatlah nilai sesuai dengan kalkulator tentunya ya 0,41667 minus J 0,31250 31250. Ya. Inilah arus per unitnya pada sistem. Selanjutnya kita akan menghitung feed drop. Ya, ini karena feed drop adalah bukan bagian dari sistem per unit, maka kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu langkah kelima. Langkah kelima. Langkah 5. Apa langkah kelima? Menghitung jatuh tegangan. Ya, atau V drop. Ya. Untuk mendapatkan V drop, kita hitung saja V drop atau jatuh tegangan, yaitu
yaitu sama dengan arus per unit IP sudah dihitung barusan dikalikan dengan total impedansi per unit, yaitu Z per unit pada T1 tambah Z pada line ditambahkan dengan Z pada trafo 2. Nah ini tinggal dijumlahkan saja. Tadi masing-masing ada nilainya, tinggal dijumlahkan saja. T1 0,012 tambah J 0,192, T2 sekian, tinggal dijumlahkan. Kemudian dikalikan dengan I per unit. Di situ akan didapatkan nilai sebesar, ini kalau dimasukkan semua angka-angkanya ya, nanti hasil akhirnya adalah 0,051 tambah J 0,018 per unit. Anda boleh menggunakan MATLAB untuk mempercepat hitungan. Kita mendapatkan P drop yaitu 0,051 tambah J 0,018 per unit. Selanjutnya adalah kita akan menghitung berapakah tegangan pada S1 dalam per unit. Ya, angka ke-6, ini karena ini yang dicari ya. Langkah yang ke-6 adalah menghitung E1. E1 tegangan pada bas 1, ini adalah soal ya, dalam per unit. Dalam per unit. Nanti akan dikembalikan ke nilai aktualnya. Berapa nilainya? Saya tuliskan saja seperti ini. E1 per unit sama dengan E4 per unit. E4 per unit ditambahkan dengan P drop. Ya. Pertanyaannya kenapa ditambah? Biasanya kalau kita menghitung tegangan itu dikurang. Ya jawabannya karena kita menghitung dari belakang. Kita menghitung dari beban ke pembangkit. Sehingga total tegangan dari pembangkit ke beban adalah berapa tegangan pada bas E4 ditambahkan dengan rugi-rugi tegangan di sepanjang perjalanan. Ya, di sepanjang jalur sistem. Ya, di sini maksud saya ya. Kita mulai menghitung dari belakang ke depan, maka tegangan E1 ini adalah berapa besar tegangan E4 ini ditambahkan dengan jatuh tegangan di area 2. Ini berapa P drop di sini. Nah, itulah yang kita gunakan pada persamaan terakhir, yaitu E4 tambah dengan P drop. Tentunya dalam per unit juga. P4 per unit. Kita sudah mendapatkan nilai-nilainya. E4 tadi kita dapatkan nilai 0,96 per unit sudut 0. Ya, sementara P drop-nya kita mendapatkan nilai 0,051 tambah dengan J 0,018. Nah, kalau kita jumlahkan kedua angka itu, maka kita akan mendapatkan nilai sama dengan, ini tidak langsung menghasilkan begini ya. Anda ambil nilai E4 per unit tambah P drop. Kita sudah mendapatkannya tadi, atau saya tuliskanlah. E4 per unit tadi adalah ini. 0,96 minus J0, yaitu E4 per unitnya. Ya. Ini 0,96 minus J0 tambahkan dengan P drop-nya tadi kita sudah dapatkan juga 0,051
0,051 plus J 0,018. Ini per unit. Masing-masing per unit. Nah, kalau kita jumlahkan, kalau saya salah boleh dikoreksi. 1.011 tambahkan dengan J 0,018 per unit. Itulah nilai tegangan di bas 1 atau S1 dalam per unit. Tinggal kita kembalikan ke nilai aktual. Ya, tinggal dikalikan saja dengan nilai base. Ya. Sehingga E1 dalam nilai aktualnya, nilai sebenarnya, yaitu kita kalikan E1 per unit dikalikan dengan V base. Dalam hal ini V base 3, karena E1 ada pada area 3. Tinggal didapatkan nilai 1,011 tambah J 018 0,018 dikalikan dengan V base-nya itu adalah 625. Ingat, E adalah tegangan, 625 juga tegangan, ini volt. Biasa keliru, tegangan dikali dengan daya. Nah, itu sudah keliru. E tegangan, V pun tegangan. Ya, sehingga didapatkanlah nilai sebesar 631,875 tambahkan dengan J 11,250 dalam bentuk rektanguler. Ini volt. Nah, sekarang kita bisa transfer atau kita bisa konversi ke nilai bentuk polar, dapatkan nilai 631,975 dalam sudut 1,02 derajat volt. Demikian untuk nilai S1. Nilai ini boleh dibandingkan dengan nilai hitungan sebelumnya. Apakah sama atau tidak sama? Ya, kita coba scroll up ke atas. Ya. Oh, masih ada. Ya, ini sama. Kita juga mendapatkan nilai ini 631,9751 sudut 1,02. Nah, sekarang tinggal dibandingkan atau dikomparasikan yang mana yang lebih gampang, menggunakan perhitungan per unit atau tidak menggunakan perhitungan per unit. Rasa-rasanya lebih gampang menggunakan per unit. Itulah salah satu manfaat dari sistem per unit dengan menggunakan dengan menghilangkan level tegangan. Ya. Kita tidak bekerja lagi pada level tegangan yang berbeda-beda karena semua dikonversi ke dalam model per unit. Nah, untuk tugas, karena di tugasnya hanya disuruh membuat diagram reaktansinya saja, maka jawabannya seperti ini ya. Model diagram reaktansi, ya kalau kita membuatkan model diagram reaktansinya, begini saja. Model diagram reaktansi sistem. Ini sistem yang digambarkan dalam SLD ya, yang ada. Kita punya, saya gambarkan dengan warna hijau saja. Kita ada G di sini. Kemudian setelah G ada E1. Disinilah E1. Setelah E1 ada transformator. Ya, kita gambarkan seperti ini.
Setelah transformator, ada jaringan transmisi seperti ini. Setelah jaringan transmisi, ada lagi transformator yang kedua. Kemudian ada bus E4. Adalah E4. Dan di sini ada load. Nah, begitulah diagram reaktansinya. Nah, tinggal kita beri angka-angka seperti yang ada. Di sini nilainya adalah untuk trafo 1 0,0128. Diberikanlah nilai-nilainya. Nilai-nilainya masing-masing sudah ada tadi. T1, L, dan T2 sudah ada. Yang saya mau tuliskan adalah nilai E1-nya. Ya, nilai E1 ini sebesar 0,0128. Seperti yang kita dapatkan tadi. Bukan ya. 0,0128 itu adalah nilai nilai reaktansi pada P1. Kalau tidak salah, coba kita lihat. ZPU T1, iya benar. Ya benar ya, 0,012, 0,128, ya sama. Oke, tambah J 0,190. Oke. Tinggal tuliskan saja di sini. Di sini adalah 0,012 tambahkan dengan J 0,0192. 0,0192 ini per unit. Ini untuk trafo 1 di sini, kalau tidak salah. Dia tidak salah, sudah benar. Sini adalah untuk lain. Lainnya itu adalah 0,032 tambah J 0,048. 0,048. Ini juga dalam per unit. Dan yang ketiga, yang terakhir untuk trafo 2 di sini nilainya adalah sama dengan E1 sebenarnya. 0,012 tambahkan dengan J 0,019. 0,0192 per unit. Sementara E4 di sini daya ya. S per unitnya sama dengan 0,4 tambah J 0,3. 0,4 ditambah J 0,3 per unit. Sementara E4 per unitnya di sini sama dengan 0,96 sudut 0. 0,96 sudut 0 derajat. Ya, demikianlah untuk kuliah kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.